Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi kita dalam belajar matematika kelas 12 tentang statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan bisa menentukan simpangan rata-rata. Yang kedua, bisa menentukan simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR, itu rumusnya adalah sigma F dikali X kurang X rata-rata dimutlakkan per N. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah simpangan rata-rata dari 2, 5, 3, 6, 8, 5, 7, 5, 9, dan 10. Langkah pertama untuk menentukan simpangan rata-rata, kita harus menentukan terlebih dahulu rata-rata dari data yang diberikan. Nah, rata-ratanya ada menggunakan rumus X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Sn per N. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan 10. Jadi datanya kita urutkan terlebih dahulu di sini. Nah, jika kalian ingin mencari rata-rata tanpa mengurutkan terlebih dahulu, disilakan. Maka rata-ratanya menjadi 60 per 10. Jumlah pembilang ini semuanya 60 dibagi dengan 10 itu sama dengan 6. Nah, kita sudah mendapatkan rata-rata dari data yang diberikan. Langkah berikutnya kita akan mencari simpangan rata-rata dari data yang diberikan. Nah, rata-rata yang sudah kita dapatkan sebelumnya adalah 6. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata ini kita menggunakan bantuan tabel. Kalau kalian tidak mau menggunakan tabel, dipersilakan. Nah, ini tabelnya, ini data kita atau X. Data kita kalau sudah kita urutkan 2-nya ada 1 kali, frekuensinya 1. Kemudian 3, frekuensinya juga 1 kali. Kemudian 5 ada 3 kali, kita lihat 5, 1, 2, 3, jadi 5 ada 3 kali, 6 ada 1 kali, 7 ada 1 kali, 8 ada 1 kali, 9 ada 1 kali, dan 10 ada 1 kali. Nah, maka frekuensinya semuanya adalah 10. Langkah berikutnya kita akan mencari hasil pengurangan dari X dengan rata-rata. Jadi setiap X ini kita kurangkan dengan rata-rata yang sudah kita dapatkan. Yang pertama X-nya 2, sedangkan rata-ratanya adalah 6. Jadi 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Kemudian 3 dikurang dengan 6, maka hasilnya adalah min 3. 5 dikurang 6, hasilnya min 1. 6 dikurang 6, hasilnya 0. 7 dikurang 6, hasilnya 1. 8 dikurang 6, hasilnya 2. 9 dikurang 6, hasilnya 3. Dan 10 dikurang 6, hasilnya 4. Langkah berikutnya kita akan mengisi kolom mutlak dari X kurang X rata-rata. Jadi hasil dari X kurang X rata-rata ini semuanya kita cari harga mutlaknya. Mutlak dari min 4 adalah 4. Mutlak dari min 3 adalah 3. Mutlak dari min 1 adalah 1. Mutlak dari 0 adalah 0. Mutlak dari 1 adalah 1. Mutlak dari 2 adalah 2. Mutlak dari 3 adalah 3. Dan mutlak dari 4 adalah 4. Langkah berikutnya kita mengali antara frekuensi dengan mutlak X kurang X rata-rata. Berarti kolom frekuensi ini kita kalikan dengan mutlak dari X kurang X rata-rata. Berarti 1 dikali 4 hasilnya sama dengan 4. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1
sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 3 sama dengan 3, dan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian antara frekuensi dengan harga mutlak dari X kurang X rata-rata, yaitu 20. Nah, setelah kita menyelesaikan atau mengisi tabel ini, maka kita substitusikan ke dalam rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma dari F kali mutlak X kurang X rata-rata per N. Nah, sigma F kali mutlak X kurang X rata-rata sama dengan 20. Kemudian N kita adalah 10, maka simpangan rata-rata kita adalah 20 per 10 sama dengan 2. Berikutnya kita belajar tentang ragam simpangan baku atau standar deviasi. Kita lihat untuk ragam rumusnya adalah sigma F kali X kurang X rata-rata dikuadratkan per N. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari R yang sudah kita dapatkan ini. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah ragam dan simpangan baku dari soal dari data berikut ini. Nah, langkah pertama kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn per N. Nah, datanya kita jumlahkan dan kita bagi 10, dapatlah rata-rata sama dengan 6. Setelah rata-rata kita dapatkan sama dengan 6, maka kita kembali menggunakan bantuan tabel untuk menyelesaikan soal menentukan simpangan rata-rata dan ragam ini. Ini yang pertama adalah X adalah data kita, frekuensi adalah frekuensi dari masing-masing data. Misalnya datanya 2, ada sebanyak 1 buah atau 1 kali, dan seterusnya. Kemudian kita cari pengurangan antara X dengan X rata-rata, berarti 2 dikurang 6 sama dengan min 4, 3 kurang 6 sama dengan min 3, 5 kurang 6 sama dengan min 1, 6 dikurang 6 sama dengan 0, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 8 dikurang 6 sama dengan 2, 9 dikurang 6 sama dengan 3, dan 10 dikurang 6 sama dengan 4. Berikutnya, kolom X kurang X rata-rata ini kita kuadratkan. Berarti min 4 dikuadratkan jadinya 16. Min 3 dikuadratkan jadinya 9. Min 1 dikuadratkan jadinya 1. 0 dikuadratkan jadinya 0. 1 dikuadratkan jadinya 1. 2 dikuadratkan jadinya 4. 3 dikuadratkan jadinya 9. 4 dikuadratkan jadinya 16. Lalu kita kalikan kolom frekuensi dengan X kurang X rata-rata dikuadratkan. 1 kali 16 sama dengan 16, 1 kali 9 sama dengan 9, 3 kali 1 sama dengan 3, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 4 sama dengan 4, 1 dikali 9 sama dengan 9, dan 1 dikali 16 sama dengan 16. Nah, jumlah semuanya 58. Nah, kemudian setelah kita dapatkan tabel ini, kita substitusikan ke dalam rumusnya. Ragam sama dengan sigma F kali X kurang X rata-rata dikuadratkan per N. Jadi sama dengan 58 per 10 sama dengan 5,8. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari R atau akar dari ragam sama dengan akar dari 5,8, yaitu hasilnya 2,4. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.